Selamat datang di channel Medico Global. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem integumen. Pertama, kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi kulit. Seperti yang telah kita ketahui, kulit merupakan organ terluar pada tubuh manusia yang memiliki berbagai fungsi. Di antaranya, sebagai perlindungan fisik dari sinar UV, bahan kimia, maupun trauma mekanik. Kemudian, kulit juga berfungsi sebagai perlindungan imunologi, ekskresi, pengindra, pengaturan suhu tubuh, pembentukan vitamin D, maupun sebagai fungsi kosmetik. Bagaimana kulit menjalankan fungsi-fungsinya tersebut? Nah, untuk lebih memahaminya, kita perlu memahami struktur dari kulit itu sendiri. Secara garis besar, berdasarkan mikroskopisnya, kulit terbagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, hipodermis, atau subkutis. Lapisan pertama yaitu epidermis. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari kulit yang tebalnya bervariasi antara 0,4 sampai 1,5 mm. Penyusun utama dari lapisan epidermis adalah keratinosit. Keratinosit tersusun dalam beberapa lapisan. Namun, selain keratinosit, terdapat juga komponen penyusun lainnya, seperti sel Langerhans, melanosit, sel Merkel, dan limfosit. Epidermis ini dibagi lagi menjadi beberapa stratum, yaitu stratum basalis, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Stratum yang letaknya paling dalam adalah stratum basalis. Keratinosit pada stratum ini berbentuk toraks, terletak berjajar pada basal membran zone. Keratinosit pada stratum basalis memiliki struktur intrasitoplasma yang disebut juga keratin intermediate filament. Keratinosit dibagi lagi menjadi 3 subpopulasi, yaitu stem cell, transient amplifying cell, dan postmitotic cell. Stem cell merupakan keratinosit yang bermitosis secara lambat dan aktif ketika terjadi kerusakan yang luas pada epidermis yang membutuhkan regenerasi cepat. Sedangkan transient amplifying cell merupakan keratinosit yang aktif bermitosis dan merupakan subpopulasi terbesar pada stratum basalis. Sel ini akan beberapa kali bermitosis dan menjadi postmitotic cell, kemudian berdiferensiasi dan akan bermigrasi ke lapisan di atas stratum basalis atau suprabasal. Waktu yang diperlukan oleh keratinosit untuk mencapai stratum corneum sekitar 14 hari dan dapat lebih singkat atau lebih cepat pada keadaan hiperproliferasi, seperti pada penyakit psoriasis. Keratinosit juga memiliki sitoplasma. Sitoplasmanya banyak mengandung melanin yang disintesis oleh melanosit. Melanin
yang tersebar dalam keratinosit akan memberikan warna pada kulit. Selain itu, melanin juga berfungsi untuk menyerap sinar UV yang berbahaya bagi DNA. Komponen lainnya dari stratum ini yaitu sel Merkel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor. Di atas stratum basalis terdapat stratum spinosum. Keratinosit pada stratum ini berbentuk poligonal dan berukuran lebih besar dari keratinosit pada stratum basalis. Keratinosit pada stratum spinosum juga membentuk struktur khusus, yaitu lamellar granule, yang nantinya akan berperan dalam pembentukan sawar lipid pada stratum corneum. Antara keratinosit satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh desmosom. Desmosom terdiri dari berbagai protein struktural, contohnya desmoglein dan desmocolin. Struktur ini berfungsi untuk menahan trauma fisik pada permukaan kulit. Jika terjadi kerusakan pada struktur ini, dapat menimbulkan gangguan pada kulit. Contohnya, pada penyakit autoimun yaitu pemphigoid. Pada pemphigoid, terjadi gangguan pada desmoglein sehingga keratinosit tidak terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian, terbentuklah celah yang berisi sel akantolik. Sel akantolik merupakan keratinosit yang terlepas dari kesatuannya. Nah, celah yang terbentuk ini akan kita lihat sebagai vesikel ataupun bula. Komponen lainnya pada stratum spinosum yaitu sel Langerhans dan sel dendritik yang berperan penting dalam pertahanan imunologi. Di atas stratum spinosum terdapat stratum granulosum. Stratum ini mengandung keratinosit yang mengandung keratohyalin granul. Keratohyalin granul terdiri dari profilagrin dan lorikrin yang berperan penting dalam pembentukan cornified cell envelope. Pada stratum ini, keratinosit juga sudah memulai proses apoptosis. Di atas stratum granulosum terdapat stratum lucidum. Namun, tidak semua kulit memiliki stratum ini. Stratum ini hanya terlihat atau terdapat pada kulit yang tebal seperti tangan dan kaki. Stratum lucidum bersifat translucent dan terdiri dari sel gepeng dan eosinofilik. Di atas stratum lucidum terdapat stratum corneum. Stratum corneum merupakan stratum yang paling superficial. Pada stratum ini, cornified cell envelope mulai terbentuk dan akan bersinergi bersama lipid yang dihasilkan oleh lamellar granular untuk membentuk sawar kulit. Matriks lipid ekstraseluler yang terbentuk pada stratum ini memiliki berbagai fungsi. Di antaranya, dapat menahan kehilangan air, mengatur permeabilitas, desquamasi, penyerapan kimia selektif, mengatur aktivitas peptida antimikroba, maupun eksklusi toksin. Keratinosit pada stratum corneum dikenal juga sebagai korneosit. Korneosit merupakan sel gepeng dan sudah tidak memiliki inti. Fungsi dari korneosit di sini yaitu sebagai proteksi dari trauma, produksi sitokin, dan perlindungan dari sinar UV.
Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.